Perkenalkan, nama saya Arifin Kurnia Ardi, CPNS Kementerian Perhubungan 2022. Kali ini saya akan membahas habituasi dan aktualisasi. Habituasi adalah proses pembiasaan pada sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa dan terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Menciptakan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi, pengumpamaan melalui intervensi tertentu. Konsep habituasi. Habituasi secara singkat yaitu pembiasaan dan bersifat intrinsik. Peserta pelatihan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi atau pengumpamaan melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Contoh habituasi adalah tinggal di perumahan samping bandara, tentu sangat mengganggu waktu tidur. Namun, karena kebiasaan juga, kenyamanan tidur di pinggir bandara tiada beda dengan tidur di kamar hotel yang kedap suara. Aktualisasi. Aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang berarti nyata, benar-benar terjadi, dan sesungguhnya ada. Aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual, nyata, dan terjadi. Proses yang perlu dilakukan berdasarkan pengertian aktualisasi dalam suatu proses pembelajaran atau pelatihan adalah bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita, memperhatikan tuntutan pembelajaran yang telah dipelajari. Pengertian isu. Isu secara umum adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi dalam menetapkan isu. Pertama, environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan, program, kegiatan, dan tahapan kegiatan. Rancangan aktualisasi. Pertama, mengidentifikasi, menyusun dan menetapkan isu atau permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan. Kedua, mengajukan gagasan pemecahan isu, masalah dengan menyusunnya dalam daftar rencana, tahapan, dan output kegiatan. 3. Mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan dengan substansi perspektif mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government secara terpisah atau keseluruhan mata pelatihan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 4. Mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, serta 5. Mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan yang akan dilandasi oleh substansi mata pelatihan agenda nilai-nilai dasar PNS terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Mempresentasikan rancangan aktualisasi. Pertama, argumentasi terhadap core isu yang dipilih bersifat aktual. 2. Jumlah usulan-usulan inisiatif baik berupa pikiran konseptual dan atau kegiatan beserta pentahapan kegiatan yang mengandung unsur kreatif. 3. Keberlangsungan inisiatif atau proses dan kualitas dengan mengelola dan menjalankan inisiatif. 4. Kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. 5. Kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Dan yang keenam, komitmen menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka pemecahan isu. Terdapat 3 aktivitas mendasar yang perlu dilakukan pada saat aktualisasi. Pertama, melakukan pendalaman terhadap core isu yang dipilih. Kedua, melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core isu tersebut. Ketiga, melakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif dan menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Hasil kegiatan atau tahapan harus dilandasi oleh: pertama,
nilai-nilai dasar untuk memecahkan isu atau masalah. Kedua, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Sehingga peserta pelatihan dasar CPNS mendapat inspirasi dan menunjukkan kebiasaan menjadi pelopor atau teladan untuk menjadi dirinya sebagai PNS yang profesional, pelayan masyarakat, sebagai perwujudan 3 fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa.